lihat ayat yang ke-19, Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Baca bersama 2-3. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara menangkap ayat ini? Enak sekali. Jadi nasihatnya, jangan mudah bicara. Ya, jika engkau mendengar sesuatu, selami dulu. Tiba-tiba istri ngomong kepada suami, selami dulu. Jangan cepat memberi tanggapan. Hati-hati. Mungkin maksudnya bukan seperti yang dia ucapkan. Pelan-pelan dulu. Atau mungkin juga begitu suami ngobrol dengan istri, jangan cepat untuk menjawabnya. Lambat berkata-kata, tenang dulu, selami dulu segala sesuatu. Pak, ada masalah nih, kita langsung tanggapi. Tadi saya dicerewetin, diomongin sama si Eda itu. Langsung cepat menanggapi. Tenang dulu, sabar dulu. Nah, ini yang diajarkan oleh kitab Yakobus ini kepada kita. Lambat untuk berkata-kata, dan jangan sampai cepat marah. Lambat untuk marah. Jika memang kita harus marah, tenang dulu gitu ya. Sabar dulu, saudara. Nah, ini penting bagi kita, sebab jika tidak, semua jadi bumerang. Kalau foto bumerang sih masih enak ya. Kita foto bumerang yuk. Wah, kita difoto tapi gitu kata fotonya itu ya. Ada di handphone ya. Tapi kalau keadaan jadi bumerang, wah jadi tidak enak, saudara. Dia senyum sama kita, gitu ya. Sudah jadi tidak enak, bumerang ya. Nah, jika sudah menjadi bumerang, maka sulit memperbaikinya. Karena itu jangan cepat marah, sebab amarah, ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya mau sampaikan terjemahan ayat 20 ini begini. Dalam terjemahan yang lain ya, dikatakan begini, sebab amarah itu tidak dapat menjadikan kita baik sebagaimana dikehendaki, dituntut oleh Tuhan dari kita. Jika engkau marah, suami marah, istri marah, orang tua marah sama anak-anak, anak-anak marah sama orang tua, maka ketahuilah itu tidak menjadikan kebaikan, tapi menjadikan hal yang tidak baik bagi kita. Tuhan tidak menghendaki itu. Dalam terjemahan sehari-hari disebut begini, orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Allah. Jika engkau marah, maka engkau tidak bisa membuat yang baik. Hasilnya tidak baik. Kalimatnya juga tidak baik. Kuting, tidak baik gitu. Kutingon, tidak baik gitu. Acing, tidak baik gitu. Acingon, tidak baik. Gak baik kan? Si anjing goblok, tidak baik gitu. Kalimat-kalimat itu menjadi tidak menyenangkan di hadapan Allah. Sebab itulah kalimat ini yang pertama yang dia kehendaki untuk kita lakukan, kita kerjakan dalam hidup kita. Sebagai orang beribadah, Abraham menerima firman, dan ketika dia bergaul akrab dengan Allah, maka hadirat Tuhan ada di dalam kehidupannya, di dalam perilakunya, di dalam tindakannya, di dalam perbuatannya, di dalam perkataan demi perkataannya. Hati bisa memanas, hati bisa pahit, mungkin saja nyeri perasaan, aduh hati, sakit hati.
saudara, mungkin saja itu bisa saudara alami. Saya juga alami. Tapi Tuhan katakan, mari kendalikan semuanya, taatlah kepada Tuhan, bergaullah dengan baik dengan Tuhan. Saudara, ini penting bagi kita supaya kita bisa mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab yang Tuhan kehendaki dari ayat 20 ini adalah Abraham mengerjakan kebenaran di hadapan Allah meski banyak persoalan yang dihadapinya. Nah, kenapa saya harus memakai kata atau nama Abraham? Karena dialah bapak orang percaya, dialah bapak orang beriman. Jika saudara beriman, dialah bapak kita. Contoh yang harus kita ambil dalam kehidupan kita harus kita ambil dari Abraham. Dari kehidupan Abraham, cara dia percaya kepada Tuhan, cara dia berharap kepada Tuhan, cara dia menanti-nantikan janji Tuhan, cara dia menangani masalah di dalam nama Tuhan. Nah, saudara, itu yang kita contoh. Saya terus belajar untuk itu. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah sempurna. Pendeta terkadang kala terjebak dengan apa yang dikhotbahkannya. Tapi kita terus belajar bersama-sama. Nah, karena itu saya terus belajar tentang pribadinya, personality. Saya belajar tentang kepribadiannya. Saya belajar tentang sikapnya. Sama itu saya belajar tentang sikap Daud menghadapi hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diurapi. Menurut paham yang saya pahami, jika orang sudah terancam maut, dia harus membela diri untuk supaya dia hidup kembali. Nah, itu Daud itu sangat terancam karena Saul. Tapi apa yang dia lakukan oleh Daud? Dia pergi menghindar, dia lari dari Saul, dikejar terus. Pokoknya anak Isai itu harus mati. Kenapa dia harus mati? Karena Saul takut, orang ini kok lebih hebat dari saya. Ada iri hati. Kok orang ini lebih dipakai Tuhan daripada saya? Ada iri hati. Lalu muncul kesombongan, muncul sakit hati, muncul dendam keparat, saudara. Tetapi Tuhan membuat anaknya menjadi sahabatnya Daud. Itu untuk memberi informasi bagaimana ayahnya ingin membunuh dia, dengan cara apa dilakukan untuk membunuh dia. Maka anaknya ini menjadi sahabat dia untuk memberitahu, hingga anaknya pun hampir dibunuh oleh Saul. Karena apa? Kamu memberitahu kalau hari ini Daud akan saya bunuh. Karena biasa Daud diajak makan bersama dengan Saul, saudara-saudara. Tetapi ketika tiba waktunya, ketika dia dikejar-kejar, ada waktu di mana Tuhan menyerahkan nyawa Saul kepada Daud. Dia tidak membunuhnya, dia hanya menggunting bulu jubah, rumbai jubahnya. Lalu dia mengambil dua kali kejadian itu. Dia mengambil tombaknya, pedangnya. Dia berkata, Tuanku Tuanku Saul. Ketika dia berteriak, Tuanku Raja Saul. Saul terbangun, saudara, ketika dia mendengar suara Daud. Dan dia berkata, engkaukah anakku Daud? Engkaukah itu? Ya. Daud menjawabnya, ya Tuanku Raja, akulah ini. Hari ini Tuhan telah menyerahkan nyawamu kepadaku. Tetapi aku tidak membunuh engkau, sebab aku tahu engkau adalah yang diurapi oleh Tuhan. Perilaku jahat daripada Saul tidak dia balas dengan perilaku kejahatan untuk membunuh dia. Karena apa? Karena engkau diurapi Tuhan. Saudara-saudara, kita banyak belajar dari peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Jangan mudah berkata-kata. Kau tahu dapat ditai? Goblok itu pendeta. Awas, saudara. Daud katakan apa? Itu orang yang diurapi. Awas, jangan ngomong macam-macam. Kalau dia goblok, kalau dia salah, awas, jangan ngomong macam-macam, saudara. Nah, seringkali
kita lepas. Dan itu yang Tuhan katakan lewat kitab Yakobus kepada jemaat, kepada umat Tuhan, supaya kamu semua semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Jaga, awasi dirimu, awasi hatimu, jangan cepat melepaskan kata-kata. Meski seringkali kita sudah temukan kesalahan, ya sudahlah, ya saya banyak belajar dalam hal apa yang ditulis di Alkitab ini. Iya juga ya. Sebab jika saya marah, jika saya tidak mau dalam tuntunan firman Tuhan, maka saya tidak bisa mengerjakan kebenaran di hadapan Allah seperti nas ini. Tetapi jika kita mau, maka kita akan semakin hari semakin lebih baik dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu poin kita. Ketika kita dengar firman ini harus mengubah kita. Kita harus berubah. Dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dan ajak saudara kita yang lain untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.